Shalom ibu-ibu yang terkasih. Shalom Bapak. Ya ada Bapak Ato dan Bapak Yoke. Puji Tuhan, kita berkumpul lagi, bertemu lagi pada pagi hari ini untuk kita sama-sama nyembah Tuhan, sama-sama merayakan kebaikan Tuhan. Dan kita percaya ketika kita memberikan hidup kita pagi hari ini kepada Tuhan, Tuhan juga nggak akan tahan-tahan untuk melawat kita semua. Amin. Kita satukan hati kita dalam doa. Tuhan, Kau sungguh mulia, Kau sungguh agung. Betapa kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa. Engkaulah yang merancangkan kehidupan kami sedemikian sempurnanya Tuhan. Dan hari ini Bapa kami mau perkatakan, terus Tuhan bekerja dalam hidup kami. Kami mau dibentuk oleh Tuhan. Kami mau diubahkan oleh kuasa Roh Kudus. Kami mau hidup kami ya Bapa semakin selaras dengan firman-Mu, semakin serupa ya Bapa dengan gambaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami dedikasikan ibadah ini mulai dari awal pertengahan sampai dengan akhirnya. Engkau mengurapi setiap kami, Engkau mengurapi juga mimbar ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami minta kuasa dari Yesus bekerja di tengah-tengah kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bekerjalah Tuhan, bekerjalah saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Firman-Mu terang bagi
pujian, kita mau supaya api Tuhan terus bernyala-nyala di tengah kita. Amin. Haleluya. Roh Kudus pakai setiap kami. Amin. Nyalakan apimu Tuhan. Semakin bergelora, semakin bergelora. Katakan jiwa bebas telah
Selamat pagi semuanya. Tuhan, kita bisa memuji Tuhan, berdoa, dan sekarang kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai rasa syukur kita. Saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan dari Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah kurban yang layak dan percayalah kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan Yesus itu yang paling utama dan penting dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kudus dan kekal, Bapa yang setia, Bapa yang baik, yang kami sapa dan kami kenal dalam nama Yesus Kristus yang hidup. Terpujilah Tuhan, nama Tuhan di tempat ini, di hati kami, di bangsa kami, dan juga di keluarga kami, dan di tempat ini, dan bahkan di Siloam ya Tuhan, kepada keluarga-keluarga kami yang berhenti. Pujilah nama Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang kami sembah dan kami puja dalam hidup kami. Bersyukur dan terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan yang tidak terhitung bagi kami. Kami tidak bisa membalasnya selain mengucap syukur dan percaya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan membawa atau memberikan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami, biarlah Tuhan izinkan kami memberikan persembahan ini kepadamu dengan hati yang merendahkan diri di hadapanmu, dengan rendah hati, karena Engkau yang paling ditinggikan dalam hidup kami. Kami hanya bisa bersyukur dan bersyukurlah Tuhan untuk kebaikan-Mu, karena Engkau sungguh baik kepada kami. Tolong kami untuk tetap setia seperti Engkau selalu Tuhan setia kepada kami. Terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami hanya bisa memuji dan memuliakan Engkau dalam hidup kami. Tuhan, berkatilah Tuhan persembahan yang sebentar akan kami berikan ini ya Tuhan. Berkatilah setiap tangan-tangan yang sudah memberikannya, karena mereka juga boleh mendapatkan berkat dari Tuhan. Biarlah kami dijadikan berkat juga oleh Tuhan untuk orang lain. Dan mohon Tuhan kiranya persembahan ini boleh berguna dan bisa bermanfaat bagi orang-orang yang memang Tuhan tunjuk untuk dibantu, bahkan untuk memperluas kerajaan-Mu melalui Siloam ini. Terima kasih Tuhan, kuduskan persembahan ini. Inilah persembahan kami, apapun yang kami berikan, biarlah Engkau berkenan ya Tuhan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Persembahan selain melalui kantong kolektor yang diadakan, bisa diberikan juga dengan transfer ke rekening Siloam Ministry 761556701 bersama Pak Alga dan Tobi. Terima kasih untuk taburan yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Info penting yang harus diingat minggu ini, karena hari libur berturut-turut dalam minggu ini. Untuk yang biasanya diadakan di hari Kamis, kubu doa akan diadakan hari Rabu tanggal 22 Mei pukul 9. Tolong dicatat buat yang ingin ikut kubu doa, dan diadakan di Kebayoran Garden B01, yaitu besok ya, besok. Kemudian SDC juga langsung dilanjutkan dengan SDC. Lalu jangan lupa juga esok harinya tanggal 23 Mei ada worship yang akan diadakan oleh Timotians, dan kita semua diundang untuk hadir. Acaranya jam 4 sore di rumah Ibu Esther. Untuk mengetahui alamatnya, jika ada yang belum pernah ke sana, nanti bisa menghubungi kami para pengurus, atau ada hotline di Siloam, bisa ditanyakan kembali. Jangan lupa hadir ya. Kemudian Diakonia Siloam Ministry 2024 orang tua asuh. Taburan dapat ditransfer ke rekening Siloam Ministry BCA 761556701 atas nama Pak Alto Yudano Tobi. Mohon cantumkan angka 5 di akhir jumlah yang ditransfer, contohnya 100.005. Taburan secara tunai dapat diberikan juga di kantong persembahan yang akan diedarkan pada minggu keempat setiap bulannya. Dan taburan bulan Mei 2024 ditunggu sampai tanggal 31 Mei 2024. Info lebih lanjut, hotline-nya di 0812 139 98940. Ya, demikianlah informasi yang saya sampaikan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kekal, Raja damai,
Kami mengucap syukur ya Tuhan, Allah kami yang maha baik dan Engkaulah Allah kami yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang indah ini ya Bapa, kami boleh berkumpul di tempat ini ya Bapa. Engkau maha baik ya Bapa dalam seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Kami juga ya Tuhan di tempat ini ya Bapa, bersatu hati ya Tuhan untuk memuji muliakan Engkau. Terlebih Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu nanti yang akan segera Tuhan akan kami dengarkan ya Bapa. Tuhan, biarlah Engkau Roh Kudus yang mengambil alih ya Tuhan hati kami, pikiran kami, roh kami ya Tuhan Yesus. Biarlah kami semakin menyala-nyala roh kami ya Tuhan, sehingga terus bertumbuh dalam Engkau, terus mengalami progres dalam Engkau ya Tuhan, lewat pembelajaran di Siloam ini ya Bapa. Bapa yang maha baik, saat ini ya Tuhan kami juga mau bersatu hati ya Tuhan Yesus. Kalau kami juga nanti akan ada acara ya Tuhan di tanggal 23. Mari ya Allah Engkau ambil alih ya Tuhan tempat itu ya Bapa. Bahkan acara itu ya Bapa, Engkau lawat kami satu persatu nanti ya Bapa. Kami juga mau datang bersama keluarga kami ya Tuhan. Kami mau datang bersama kawan-kawan kami ya Bapa. Mari ya Bapa, Engkau saja ya Bapa yang mengurapi acara itu ya Tuhan Yesus. Bahkan pembicaranya ya Tuhan, bahkan semua ya Tuhan, pelayan-pelayannya ya Bapa, bahkan jemaat yang akan hadir ya Bapa, Engkau yang mengurapi ya Tuhan Yesus. Biar datang banyak jumlah orang ya Tuhan, dan banyak yang memuji muliakan Engkau ya Tuhan, memiliki hati yang haus akan Engkau, memiliki jiwa yang lapar akan Engkau ya Tuhan Yesus. Makasih ya Tuhan Yesus, Engkau berkati acara besok ya Tuhan Yesus, mulai dari awal, pertengahan hingga akhir nanti ya Tuhan Yesus, di tanggal 23 nanti ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Tuhan Yesus, kami percaya ya Tuhan, Engkau Allah yang mencintai bangsa kami ya Bapa. Bangsa kami ada di hati-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati ya Tuhan Yesus seluruhnya ya Bapa, jajaran pemerintahan ya Tuhan Yesus, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah di pelosok-pelosok ya Bapa di sorga. Engkau yang memberkati ya Tuhan Yesus, dan bahkan ya Bapa anak-anak-Mu ya Tuhan yang ada di jajaran pemerintahan ya Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan Yesus supaya mereka juga boleh menjadi berkat ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Tiba saatnya ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Engkau yang memberkati hamba-Mu ya Tuhan, Ibu Friska yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau ya Tuhan yang urapi beliau ya Tuhan Yesus. Apa yang beliau perkatakan ya Tuhan Yesus, itu adalah curahan dari hati-Mu saja ya Bapa. Dan kami juga boleh ya Tuhan menerima berkat-Mu ya Tuhan. Kami pulang nanti Tuhan membawa berkat-berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami semakin bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau berkati seluruh kehidupan Ibu Friska ini ya Bapa di sorga. Biar dia boleh menjadi pelayan-Mu ya Tuhan Yesus, pelayan yang membawa banyak jiwa ya Tuhan bagi Engkau ya Allah. Bapa, kami juga mau berdoa untuk gembala kami ya Tuhan Yesus, Pastor Marta ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan Yesus kehidupannya ya Bapa. Engkau berkati ya Tuhan pelayanannya ya Bapa. Biarlah ya Tuhan, dia boleh ya Tuhan Yesus menjadi berkat ya Tuhan. Banyak jiwa-jiwa ya Tuhan yang boleh bertekuk lutut di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati juga keluarganya ya Tuhan Yesus. Berkati Pak Alto ya Tuhan. Berkati Oma Esther ya Tuhan. Biar keluarga ini boleh menjadi ya Tuhan berkat buat yang lain ya Tuhan. Kami boleh menjadi contoh buat kami semua ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, karena ada Engkau ya Allah yang ada dalam keluarga kehidupan Ibu Marta ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa dan seruan doa kami ya Tuhan Yesus. Engkau berkati ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Thank you Jesus. God, you're so good. Oh God, you're so good. God, you're so good. You're so good. Tuh, Engkau yang sudah menerima kebaikan
lihatlah betapa baiknya Tuhan. Oh Jesus, you are so good Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami dapat kembali lagi mengecap dan merasakan betapa Engkau baik, betapa Engkau ajaib, betapa Engkau sungguh-sungguh setia di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami dapat berkumpul, itu hanyalah suatu bukti bahwa Engkau amat sangat baik Tuhan. Tanpa kekurangan, dengan hati yang melimpah, dengan ucapan syukur Tuhan. Setiap pagi kami hendak memuji Engkau. Kami hendak memuliakan nama-Mu Tuhan selama-lamanya dan seterusnya Tuhan. Sebab Engkau amat sangat baik Tuhan. Inilah keteguhan hati kami Tuhan, keteguhan hati ibu-ibu Siloam Ministry Tuhan, untuk terus mengatakan betapa Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini, kami bersyukur untuk fellowship kami bersyukur untuk hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk Roh Kudus yang terus menguatkan, meneguhkan kami dan mengingatkan kami lagi Tuhan. Dan kami bersyukur untuk isi hati-Mu yang akan Kau alirkan pada saat ini juga Tuhan, melalui hamba-Mu Tuhan. Biarlah Engkau saja yang berbicara, Roh Kudus bekerja secara bebas, lawat kami, hiburkan kami, kuatkan kami, teguhkan kami Tuhan, karena hanya Engkaulah air kehidupan itu Tuhan. Kami butuh air kehidupan itu, kami butuh kesegaran untuk jiwa kami kembali lagi bersorak-sorai akan pengharapan kemuliaan itu. Terima kasih Tuhan, kiranya kami mau menyerahkan waktu ini Tuhan, Engkau yang pegang kendali Tuhan. Biar Engkau terus yang bekerja bebas kepada seluruh ibu-ibu yang hadir di tempat ini. Buka hati kami lebar-lebar supaya benar-benar saat firman itu terdengar, tidak hanya saja terdengar, tetapi tumbuh di tanah yang subur, sehingga benar-benar kami mau punya kehausan untuk melakukannya Tuhan. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. In Jesus mighty name we pray. Haleluya, amin. Shalom, shalom. Selamat berjumpa kembali Ibu-Ibu Siloam. Thank you Sis Marta. Terima kasih Tante Esther, Brother Alto yang setia selalu mengundang saya, gak bosen-bosen. Terakhir ketemu September ya, gak nyangka ya ketemu September. Tapi biarlah selalu hubungan as a body of Christ ini selalu terjalin ya, sampai Tuhan Yesus memanggil kita. Amin, amin. Firman Tuhan yang akan saya bawakan adalah di 2 Korintus 8 ayat 1-7. Mari kita baca berganti-gantian. Saya yang ganjil, ibu-ibu bisa membaca yang genap ya. 2 Korintus 8 ayat 1-7. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Kristus supaya Ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana Ia telah memulainya. Kita baca bersama-sama ayat yang terakhir ya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Kita semua yang percaya katakan amin. Amin. Pelayanan kasih, judul dari perikop ini. Saya mau menambahkan sedikit, merubah, karena ini adalah sharing yang saya bawa dalam bulan Mother's Day. Mother's Day itu internasional ya.
setiap hari setiap hari Minggu kedua bulan Mei, International Celebration. Jadi ini ayat yang saya bagikan di persekutuan-persekutuan ibu-ibu. Saya rubah menjadi pelayanan kasih ibu. Walaupun di sini dikatakan pelayanan untuk jemaat Makedonia, tapi saya yakin dan percaya ini adalah pelayanan kita sebagai ibu. Bagaimana kita melayani suami, melayani anak, melayani keluarga berdasarkan dengan ayat ini. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Apakah artinya pelayanan kasih ibu? Hal yang pertama, kita kembali mengingatkan bahwa semua hanyalah karena kasih karunia. Mengapa kita harus melayani ibu-ibu? Karena kasih karunia. Saya mau mengingatkan kembali bahwa keselamatan yang kita miliki ini adalah harta yang terindah ya. Harus selalu diingat-ingat. Karena Daud pun waktu jatuh dalam dosa, dia bilang jangan hilangkan kegiranganku akan keselamatan. Jadi yang namanya karya keselamatan itu harus kita ingat. Bahwa kita semua yang ada di ruangan ini menerima kasih karunia yang sangat berharga, lebih daripada emas dan permata. Adalah keselamatan. Keselamatan bukan karena jeripayah kekuatan kita, keselamatan karena kasih karunia. Tetapi saya mau kembali mengingatkan lagi, kasih karunia ini saya mau hubungkan dengan identitas kita. Identitas kita sebagai anak. Jadi kalau kita bilang semua hanya karena kasih karunia, marilah kita mengingatkan kembali bahwa kita ini adalah orang-orang yang dipilih, sehingga kita ini tidak lagi mempunyai roh hamba, tetapi berpindah menjadi roh anak. Ini dulu dasar kenapa kita harus melayani, karena kita mempunyai roh anak. Kita baca firman-Nya ya, Galatia 4 ayat 5-7 dikatakan, Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Jadi di dalam ayat ini dikatakan bahwa kita itu sudah ditebus, bahkan kita sudah diadopsi, diterima menjadi anak, dan hal yang luar biasa, kita adalah ahli waris. Ini identitas yang sangat solid. Dan ini adalah hubungan yang sangat intim antara bapak dan anak. Jadi kita harus mengerti banget, kita ini sekarang berpindah dari roh hamba menjadi roh anak. Maksudnya apa? Maksudnya kita harus mengenal Dia lebih dekat lagi. Kalau kita mengenal Tuhan hanya sekadar Tuhan pencipta, yes, semua mengenal itu. Tetapi kita adalah orang-orang yang istimewa, karena pada saat kita sudah dewasa, akhir baliknya kita tidak sekedar mengenal Dia sebagai creator. Kita berpindah posisi kita dari hamba kepada anak. Kalau dunia bilang, seperti kalau kita lagi beli tiket-tiket konser apapun itu, you pay more, you get more. Betul gak? Bayar yang mahal dapat VVIP, bayar yang ekstra dapat yang gold. Itu dunia, hamba. Tetapi kalau di dalam kita anak-anak Tuhan, di dalam Yesus, you want more, you get more.
Apakah kita mau mengenal dia another level? Apa cuma mau mengenal dia sebagai pencipta? Jadi hanya untuk I have to do this to get this. I have to get this. No. Kalau anak sama bapak itu enggak. Apa kerinduan kita sebagai orang tua kalau melihat anak kita? Pengen banget anak kita sering datang ke kita, minta kita, terus kalau buka pintu kalau yang masih kecil-kecil, hai pak, hai mam, datang. Seneng banget kalau anak kita want more. Nah ini dia, kalau kita datang ke Tuhan dalam level yang another level sebagai anak, kalau kita datang, I want more of you, Father, pasti kita mengalami hidup yang berkelimpahan. Jadi prediksi untuk perspektif untuk mengenal itu harus kita ganti. Karena firman Tuhan juga katakan, yang kukehendaki bukan korban bakaran, tetapi kasih setia, bukan korban sembelihan, tetapi mengenal Allah. Itu yang Tuhan sukai. Jadi kalau Tuhan tanya apa sih kesukaan Tuhan? Yes, Tuhan suka pelayanan kita. Tuhan suka pemberian kita, korban bakaran, korban sembelihan, tapi esensinya dia mau melihat sikap hati kita, Bapak Ibu. Harus didasarkan dengan kesukaan mengenal Tuhan. Baru saat kita melayani juga sebagai ibu-ibu, satu hal saya sangat yakin dan percaya bahwa apa yang Ibu Marta selalu sharing, ingatkan kembali pengenalan akan Tuhan. Itu dulu dasarnya. Baru kita bisa melakukan pelayanan kita kepada suami kita, kepada anak-anak kita. Karena akan berbeda. Kembali lagi, kalau kita melayani dengan roh hamba, saya udah begini, saya udah begitu, saya udah gini, tapi kok dia masih begitu? Beda ya, kita melayani dengan roh anak. Aku mau lebih dekat sama Bapak. Aku mau menyenangkan hati Bapak. Aku mau mengenal dia lagi. Kita tahu, apapun keadaan kita, saya mau mengingatkan lagi bahwa kita semua jadi orang tua ya. Benar kan? Apapun keadaan anak-anak kita, ada nggak pernah tiba-tiba anak kita nakal, besok nggak dikasih makan deh? Nggak pernah. Begitupun Bapak kita. Mau kita sedang jatuh dalam dosa, mau kita lagi nakal atau mau kita lagi nggak suka mengenal dia, lagi nggak rajin berdoa, saya mau mengatakan pada pagi hari ini, Bapak kita tetap mengasihi kita. Bapak kita tetap mengasihi kita. Cuman kalau kita tidak menjalin hubungan dengan dia, kita tidak mengenal dia lebih lagi, kita tidak mendapatkan fullness ini. Kita tidak akan mengenal, memahami panjang, lebar, tinggi, dalamnya kasih Tuhan. Yang rugi kita sendiri, ibu-ibu. Betul nggak? Mana ada, saya ada tiba-tiba gini, saya ada cerita bulan lalu terjadi. Saya punya pembantunya saya sayang banget gitu, maksudnya udah percaya. Suami saya juga percaya banget sama dia. Kebetulan saya kan olahraga sepeda, lari, berenang ya. Jadi pembantu ini udah kita train so well. Jadi kalau kita pergi dia udah tahu gini-gini. Tapi ternyata bulan lalu saya menemukan bahwa dia mencuri uang. Sedih ya, kecewa banget. Tapi kita kalau di rumah kita udah adakan perjanjian ya. Di sini yang penting jujur, bukan masalah uangnya berapa. Kalau tertangkap mencuri, terpaksa keluar. Jadi waktu saya sama suami saya menemukan dia mencuri melalui CCTV, saya cuma nengok-nengok sama suami saya, walaupun dua-duanya berat ya. Tapi kita harus lakukan kan perjanjian nih, hamba-hamba, bener ya? Ilustrasinya begitu kan? Ada perjanjian, gagal, lakukan ya kan? Akhirnya saya bilang maaf, kita harus mengeluarkan kamu. Betul kan? Ini hamba. Coba saya pikir gini, misalkan anak saya punya anak 3, Keisha, Kefas, Kenara. Misalkan salah satulah Kefas. Coba anak ibu,
tiba-tiba ketahuan mencuri, dikeluarin gak dari rumah? Never. Benar kan? Begitu juga Bapak kita. Tak pernah. Dia selalu welcoming home. Apapun kehancurannya, semua hanya karena kasih karunia. Apapun keadaan kita sekarang, jadi kalau kita mau melayani, bukan karena kita akan mendapatkan sesuatu. Kita mau melayani karena kita mau mengenal, mau mengasihi Bapa kita yang kekal. Itu dulu fundamentalnya. Jadi everything that you do, apapun yang kita lakukan terhadap suami, terhadap anak, itu kita gak mau hitung-hitungan. Karena kita udah punya mental roh anak, dan dikatakan di sini yang lebih keren lagi bahwa kita ahli waris. Apa yang menjadi milik Bapa menjadi milik kita. Jadi kita nggak usah cari-cari kepemilikan itu dari source lain. Pasti Dia cukupkan. Benar nggak? Karena dibilang kenapa kita kalau kita ragu dengan apa yang kita makan, apa yang kita minum, kita orang-orang yang tidak mengenal siapa Bapak kita. Betul nggak? Contoh simpel, mungkin Alto juga punya anak laki ya. Kalau anak saya yang laki tuh paling suka banget kalau suami saya beli barang. Karena pasti nggak usah diminta, nggak ada apa. Kalaupun dia suka, langsung, oh ambil aja Fas gitu. Kebetulan sama. Sampai suami saya ada suatu saat mau pergi ke suatu tempat, dia nggak punya baju itu. Karena udah diambil sama anaknya. Iya kan? Itu otomatis kan, kita nggak ada merasa menggerutu gitu, baru beli gitu, enggak. We just feel so joy, so happy, karena memang itu ahli waris. Itu hubungan, bayangin Bapak di dunia dengan anak di dunia aja begitu. Kebayang kalau Dia bilang Bapak di surga, terus kenapa mesti kejar-kejar yang lain? Kejar hati Bapak aja. Karena waktu kita kejar hati Bapak, walaupun sekali pelayanan kita terhadap suami, terhadap anak sekeliling terkadang mengecewakan, tapi kalau kita kejar hati Bapak, pasti kita akan mendapatkan sesuatu yang fullness, kelimpahan. Jadi hal yang pertama, waktu kita melayani, kita harus selalu ingat bahwa semua karena kasih karunia. Betul nggak? Jadi marilah kita mengerjakannya dengan tidak bersungut-sungut, dengan tidak ngatur-ngatur. Saya kemarin iseng ya, pasti di sini punya anak segala ya. Coba kalau lihat, saya punya anak yang satu 13 tahun, tapi yang dua ini udah 20 sama 23, yang satu udah kerja. Tapi anak yang 13, kalau kita punya parenting is many season kan. Ada season kecil, ada season kuliah, ada season tiba-tiba dia udah cari uang sendiri. Saya lagi mix gitu. Saya coba browsing di WhatsApp saya. Kalau anak saya yang kecil ini karena masih sangat tergantung, lihat nggak? Isi-isinya semua cuma gini. Mah, Gojek jam 11 di rumah. Mah, aku mau makan Yoshinoya. Mah, nanti jemputnya jangan telat. Mah, Mah, Saya sampai bilang gini. Pernah nggak sih dia nanya, Mah, apa kabar? Iya kan? Kita tuh kayak sibuk gitu, kayak sehari nggak selesai, betul nggak? Tapi nanti kalau dia udah besar lagi, is another issue lagi. Tapi it's all about ma. Tapi yuk, kalau kita punya hati roh anak, kita nggak butuh acknowledgement, kita nggak butuh acceptance kok dari mereka, karena Bapak kita udah mengasihi kita terlebih dahulu dan luar biasa. Jadi marilah kita kerjakan ini benar-benar dengan hati roh anak. Amin. Hal yang kedua dikatakan di sini bahwa kita harus kaya dalam kemurahan. Firman Tuhan katakan di ayat 2, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Saya percaya bahwa sering banget kita itu capek, burn out, selagi dicobai, berat dalam penderitaan.
Berapa banyak ibu-ibu di tempat ini yang merasa bahwa penderitaannya, ada satu penderitaan yang kayaknya sampai saat ini belum kejawab. Saya juga punya ibu-ibu. Pasti selagi dalam penderitaan, apa yang dilakukan? Sukacita mereka meluap. Karena kenapa? Karena mereka kaya dalam kemurahan. Apapun penderitaan, mungkin anything, kejenuhan, kejeripayahan, kecapean, kelesuan. Yes, memang kita alami. Tetapi biarlah kita murah dalam, kaya dalam kemurahan. Kenapa kita harus kaya dalam kemurahan? Karena dia sudah lebih banyak melakukannya daripada kita, ibu-ibu. When we receive the grace, we extend the grace. Ini dia. Kaya dalam kemurahan apa? Ini renungan yang saya tadi malam bilang. Saya bertobat gitu, maksudnya saya punya satu adik yang sampai saat ini masih di dalam pergumulan saya. Masih dalam pergumulan saya, nggak bertobat, masih. Tadi malam pas saya lihat dia, saya diam gitu ya. Kok kayaknya energi saya capek untuk menyapa. Kadang begitu kan, manusia lah. Bukan terus hebat-hebat, haleluya, puji Tuhan. Kayak gini, saya bilang ke suami saya gini, gila ya, untuk seorang gua nih, kalau sama dia tuh kok kayaknya memberitakan kabar gembira, kayak udah kesedot gitu. Terus tiba-tiba ayat ini pop up to me. Ayo dong, kayak dalam kemurahan dong. Masa gak mau lebih sabar lagi? Atau lebih rendah hati lagi, gak mau menghakim-hakimin, iya kan? Lebih merasakan lagi. Mari kita ibu-ibu yuk. Mungkin ada pergumulan yang kayaknya kita capek banget ya. Gak berubah-ubah nih, sama juga nih. Kayak dalam kemurahan. Karena ini yang Paulus tuh bilang, I want to work harder. Aku mau lebih lagi, karena siapa aku ini tuh orang yang paling berdosa, dan semua yang kudapatkan itu hanyalah kasih karunia. Dia bilang gitu kan. Ini keren banget, saya selalu renungkan ini pernyataan Paulus ya. 1 Korintus 15 ayat 9 sampai 10. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi saya mau kasih ilustrasi, ini namanya grace back to back. Ini grace, ini kita, di belakangnya grace, bisa ngelakuin juga karena grace gitu. Itu dia, grace back to back. Dia tuh mau, karena dia tahu dia nggak layak, dia paling berdosa, dia menganiaya, dia ancur-ancuran. Tetapi karena dia menerima kasih karunia dari Tuhan, dia bilang I work harder. But kalau bisa work harder aja, itu karena kasih karunia, bukan karena kekuatan dia. Jadi grace back to back. Ini dia, kalau kita bilang kenapa sih kita harus memberikan yang lebih? Kenapa sih kita harus bermurah, kaya dalam kemurahan? Ya karena benar, dia udah ngelakuin jauh lebih banyak daripada kita. Dia udah ngampunin kita lebih daripada kita mengampuni orang sekeliling kita. Dia udah rendah hati lebih daripada kita rendah hati. Dia sudah melayani lebih daripada kita melayani mungkin. Apa sih pelayanan kita sebenarnya kalau dibandingkan dengan apa yang Yesus sudah berikan dirinya, Ibu? Iya nggak? Jadi biarlah di dalam setiap pelayanan kita
kita tahu bahwa iya ya, yuk lebih kaya lagi dalam kemurahan yuk. Lebih kaya lagi dalam kemurahan, karena at the end ya, saat kita mengenal Tuhan harus ada buah ya, benar nggak? Jadi pelayanan kita itu harus didasarkan dengan pengenalan akan Tuhan. Korban sembelihan, korban bakaran Tuhan suka. Seperti Daud itu senang banget memberi korban, tetapi akhirnya dia sadarin bukan korban sembelihan bakaran, tetapi hati, jiwa yang hancur, yang remuk, tak kau pandang hina. Jadi it's all about heart. Apakah kita mempunyai hati yang memang benar-benar mau mengenal Tuhan? Itu dulu. Nah, ini juga mengenai parenting. Kembali lagi kalau kita lihat perjalanan yang namanya parenting itu hari-hari gini, anak melihat contoh. Betul kan? Yang namanya saya tuh menyadari karena saya lihat anak saya yang satu udah 23, yang satu 20, yang satu 14. Perjalanan anak saya yang 23 ini saya lihat banget ibu-ibu percaya. Hidup kita mau dipromosikan seperti jual judul temanya ya. Yang mempromosikan itu hanya Tuhan. Kita cari, ini dia nih sumbernya dulu. Kenali dia. Karena waktu kita mengenal dia, kita punya hubungan. Anak-anak kita mulai belajar kok. Oh ini toh kuasa doa. Anak saya bukan anak yang hebat-hebat, standar banget lah. Bukan tiba-tiba anak yang pinter, straight A, bukan. Tapi dengan segala apapun saya sangat percaya tuh everything will be added, nggak usah khawatir. Saya punya persekutuan ibu-ibu muda ya. Sangat ambisi banget, ngerti. Kita sekarang di sini rata-rata anaknya umur berapa? Teenager ada nggak? Teenager. Tapi kayaknya yang kecil-kecil udah nggak ada ya. Di bawah, oke. Ini ibu-ibu muda nih, yang 1 sampai 5 gitu ya. Tapi saya mau bersaksi karena saya punya anak umur 24 gitu. Saya bilang nggak salah mau nyekolahin anak yang hebat-hebat, terus harus masuk soccer team ini kayaknya kita dulu pengen banget semua yang terbaik ya. Terus di suatu saat ada satu ibu bilang, masih muda, dia bilang, kamu kenapa sih? Aku bilang kok sekarang jarang ke gereja gitu ya. Terus dia bilang gini, maaf kak, soalnya kita kan pengen banget anak kita beasiswa ya. Waduh, sekolah di luar negeri mahal, sehingga kalau bisa dia beasiswa. Nah, beasiswa ini selalu diambil dengan olahraga, betul nggak? Kalau mau sekolah ke luar negeri. Jadi gini kak, anakku tuh laki, dia tuh pinter banget main bola, jadi aku harus masukin dia di tim bola, bla 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 bla, latihan tim bola, hal sepele ya, tapi tercuri. Latihan bola itu 7:30. Jadi maaf, saya harus pilih gereja lain. Sedih ya? Bener gak? Baik sepertinya untuk cita-cita anak. Saya bilang gini, saya punya kesaksian sebenarnya. Saya bilang gitu. Waktu Kefas itu, saya punya anak kedua ya. Anak saya tuh yang kedua tuh standar banget biasa lah. Tapi dari SD kebetulan mirip banget ceritanya gitu. Jadi saya bersaksi. Dia tuh dari kelas TK sampai sekarang pun kuliah dia main bola terus, seneng banget. Dan sampai grade 12 memang bola. Sampai apa itu kalau yang dapat pemain yang terbaik tuh apa namanya? Iya, MPV. Di situ pernah ada kejuaraan kandis kayak gitulah. Tapi dari zero sampai hero, senang banget. Itu waktu perjalanan itu saya sebagai orang tua yang masih muda ya, tergiur kan? Masuk aja ke Garuda, masuk aja ke ini, masuk aja ke Manchester gitu. Nanti beasiswa loh. Setiap kali dilihat latihannya selalu ada hari Minggu. Betul nggak? Iya kan? Saya bilang Fas berat, berantem terus kita, berantem itu butuh waktu, bayangin sampai grade 12. Nggak ada satu klub yang saya join. Maaf bang, kalau kayak gini nggak bisa bang. Mama juga pengen, kita sebagai orang tua ambisi ya. Iya kan? Pengen lah, masa aduh hari-hari gini sekolah di luar, wah belum semua gini-gini. Maaf bang,
Gini, kita berantem ini sampai tidak pernah kayak aku, nggak pernah masuk ke klub, nggak pernah masuk kemana-mana. Puji Tuhan, anak saya dibawa biasa ya, bukan yang anak yang hebat-hebat pinter. Nggak tahu bagaimana, apa itu karena pandemik atau anak saya bisa diterima di salah satu universitas yang bagus, relatif, namanya Purdue di Amerika. Nggak tahu, saya bilang, saya kayak mikir apa ya? Oh ini Tuhan perhitungkan, bukan karena dia pintar ya. Mau dilihat nilainya enggak? I don't know what. Bisa juga waktu mungkin Tuhan kan bisa lakukan semua hal. Malahan anak saya yang pertama, yang jauh lebih tekun, anak perempuan kan lebih tekun ya. Yang lebih tekun, nge-apply ke situ nggak diterima, bayangin. Malah ini tekunnya minta ampun. Yang ini yang main-main, saya sampai kaget. Waktu dia ngedaftar saya sampai bilang gini, kamu daftar deh ke semua sekolah, terserah deh sekolah-sekolah kecil. Saking ketakutannya gak dapet sekolah. Ih mama tuh underestimate aku banget sih gitu kan. Kita kan khawatir ya. Taunya bisa diterima di sekolah yang bagus. Jadi fokus aja. Yuk, pasti dipromosikan kok. Dan itu dia ngeliat kan, contoh kan, oh ini artinya gak sia-sia nih kita cari, bener-bener cari Tuhan. Oh ini artinya kuasa doa, kenapa anak-anak itu suka berdoa. Iya kan, anak saya sampai yang pertama itu dalam keadaan pandemik, semua Amerika itu setelah pandemik kan semua banyak di layoff ya. Anak saya tuh yang pertama tuh justru yang perempuan tuh engineering, bisa-bisanya dapat di perusahaan di Amerika standar. Saya mau kasih tahu ini semua karena kasih karunia ya, bukan karena dia anak hebat, bukan. Bisa-bisanya diterima di satu perusahaan engineering namanya Jacob di Hawaii. Dan luar biasa, saya aja sampai bingung, kakak gaji kamu tuh lebih besar dari gaji papa lo sekarang. Bayangin. Karena kenapa? Yuk, gak sia-sia kok. Mau hidup kita dipromosikan mulai dari pelayanan kasih ibu. Caranya gimana? Mengenal Tuhan. Jangan sepelekan hal-hal kecil, prioritaskan hal-hal persekutuan seperti ini. Prioritaskan. Kalau tiba-tiba, Bu bisa nggak gini? Ayo, Bu, segala sesuatu yang berbau the father business. Saya selalu bilang tuh, kalau jiwa saya bilangnya father business. Kan father business bisa macam-macam kan? Seperti yang saya bilang, ya kita nggak tahu. Kita lagi dipakai bisa masak, berdampak dong untuk kemuliaan Tuhan. Kita dipakai olahraga, berdampak dong, iya kan? Related to the father business. Oke, I want to do this karena saya mau menyenangkan Tuhan. Pasti hati Bapa, apa yang dia miliki, kita miliki. Pasti hidup kita terpromosikan. Dan ini adalah legacy ibu-ibu. Apa yang kita bisa wariskan kalau bukan ketahanan uji kita? Saya percaya mungkin banyak pergumulan, tetapi satu hal, kalau kita bertahan, kita mempunyai kekayaan dalam kemurahan mengampuni, kemurahan dalam rendah hati, kemurahan dalam bertobat. Kita mewariskan hal kekekalan untuk anak-anak. Hari-hari gini anak-anak gak bisa kita bilang, kamu nanti kalau punya keluarga ya, jangan begini-gini. Dia lihat contoh kita. Ibuku nih gampang gak sih ngampunin? Bapakku gampang gak sih untuk lebih rendah hati? Waktu pandemik saya melewati hal yang sangat bonyok mungkin untuk pengusaha. Saya kehilangan 3 rumah, semua. Tujuannya cuma satu, untuk hidup berintegritas. Apa yang kita katakan harus kita lakukan kan? Jadi anak-anak saya ngerti banget. Kenapa kita diam? Karena semua tanggung jawab, semua hutang-hutang pihak ketiga yang pada saat itu peminjam minta, saya harus kembalikan dong bersama suami saya. Ya nggak apa-apa nggak punya rumah, tapi paling nggak bagian kita berlaku jujur, bener kan? Saya nggak pernah lupa waktu Bu Marta khotbah, apa yang kau punya itu diperhitungkan Tuhan kok. Emang nggak enak, proses tuh nggak enak. Tapi kalau memang kita mau lakukan ketaatan ini untuk mewariskan nilai untuk anak-anak, itu lebih daripada kita mewariskan rumah, uang atau apa. Di situ mereka ngelihat, oh ini artinya integritas. Di situ mereka melihat, oh ini artinya kuasa doa.
Oh, ini artinya mengampuni orang yang menyakiti kita. Melalui kehidupan kita dalam pengenalan Tuhan, melalui kehidupan kita dalam pelayanan kasih ibu, bagaimana kita kaya dalam kemurahan. Hal yang ketiga adalah hal yang pasti berkali-kali dinyatakan oleh Ibu Marta, berdampak. Jadi pelayanan kasih ibu itu selalu ibu dapat memberikan jawaban. Susah, sangat susah. Ibu dapat memberikan jawaban. Berdampak. Ayat ke-7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Saya percaya ya, kalau kita ibu-ibu nih kaya dalam hal seperti ini, dalam iman, perkataan, pengetahuan, kesungguhan untuk membantu, dalam kasih terhadap kami. Kaminya bisa diganti seisi rumah ya. Kita berdampak. Kita menjadi ibu-ibu yang bisa dinikmati. Bukan ibu-ibu yang rese ya. Iya kan? Kalau anak kecil enak ya, masih kecil. Saya selalu bilang ini season. Parenting tuh punya season kan. Ada saat waktu dia masih kecil, dia mau ikut kita terus. Aku ikut mama dong, aku ikut mama. Gitu dia udah gede, kayak sekarang udah 20, 24, ya gak ikut kita lagi. Tapi kan kita, ini yang saya bilang, kita harus menghormati hak dia. Give a space. Bagaimana kita mengajarkan anak kita untuk menghormati hak masing-masing. Iya kan, kedewasaan parenting loh. Saya lagi dapat dilema nih, tapi saya pikir enggak, saya harus menghormati masa depan dia. Jadi saya punya anak yang umur 23 ini. Anak ini tuh kalau di keluarga sangat hospitality. Jadi sebenarnya enaknya di saya. Jadi kalau kita pergi traveling segala dia udah beres tuh, itinerary semua diatur. Kalau di rumah juga dia yang udah beres. Ma kita makan ini beres, enak deh. Tapi saya pikir gini, terus kalau enak, emang dia terus mesti melayani saya? Saya tanya ke dia kerja di Amerika tuh 3 tahun. Tapi setelah itu dia bisa di-extend. Mungkin ke Eropa, mungkin ke Asia gitu. Waktu saya tanya, Kak, jadi rencana kamu apa? Jadi gini Ma, aku tuh sepertinya, dia bilang gitu. Kalimatnya saya langsung gelek gitu ya. Sayang banget, enak. Siapa sih punya anak perempuan yang lagi dewasa terus tiba-tiba bener-bener kayak melayani kita, itu kita nyaman loh. Iya kan? Tapi kan itu kita, bener gak? Dia kan punya masa depan ya. Terus iya, jadi aku tuh mau mungkin ini di Amerika 3 tahun Ma. Nanti mudah-mudahan setelah ini aku di Eropa. Setelah di Eropa aku juga baru mau masuk ke Asia, baru terakhir ke Indonesia. Ma, kelar deh. Kalau ngomongin kita akan bilang, gimana sih kamu? Mama kan udah tua. Betul dong. Tapi saya tahan loh. Nggak. Saya mau ngajarin dia cara menghormati satu sama lain. Karena sekarang dia udah dewasa, kita become partner kan. Kita bukan lagi orang tua yang tiba-tiba dia anak kecil. Gak bisa, kamu gini-gini. Iya kan? Jadi kita sama-sama menunjang kan. Saya bilang dengan berat, oke Kak, berarti kamu sekarang ambil masa depan, tapi Mama lihat jangan lupa nikah ya. Itu kan ada pesan-pesan sponsor juga ya. Betul nggak? Tapi kan kalau mau ngomongin nyamannya kita, maunya kan dia pulang. Yuk, kembali lagi, kita harus ingat gitu. Kita berdampak nggak? Bisa dinikmatin nggak? Dia bisa aja pulang, tapi akhirnya aduh ibu gue rese banget saya gini-gini. Terus kita bermusuhan. Sementara kan kita sama-sama ya. Dia sudah dewasa, kita juga. Kita menghormati hak dia, dia pun nanti akan menghormati kita.
Kita susah kalau bilang kok anak-anak yang udah dewasa, kamu harus menghormati orang tua ya, haruslah demikian. Lah, nanti kalau dia tanya, mama nggak menghormati masa depanku, aku sekolah udah jauh-jauh, aku punya rencana untuk positif loh. Kecuali memang tiba-tiba alirannya udah geser ya, silahkan luruskanlah dengan firman. Bener gak? Bener kan? Kalau tiba-tiba udah yang aneh-aneh. Tapi menurut saya, karena ini lagi dilema, saya ada sedikit perdiskusian dengan salah satu teman saya. Ya tapi kan sendiri, tapi gini. Ya akhirnya I have to let her go. Oke. Sama-sama Kak. Jadi dia akhirnya dengan adanya gitu dia appreciate. Dia hormatin hubungan kita. Nah, yuk kita berdampak. Nah ini kan kita butuh hikmat begini kalau memang benar-benar kita punya kelekatan dengan Tuhan kan. Bagaimana kita bermurah hati, bagaimana kita merasakan, ya kan? Bagaimana we pour love, bukan menghakimi. Sering banget, saya percaya kok saya aja kadang-kadang, nggak boleh nih menghakimi. Iya kan? Apalagi anak-anak sekarang tuh. Sensitif banget kalau mau ngomongin mengenai gay, apa, racist. Itu kita harus pelan dengan hikmat loh. Kaya akan perkataan, ibu-ibu. Kaya akan perkataan itu hanya dapat dari sini. Kenapa bisa tiba-tiba kita bisa berhikmat to say this. Kamu coba kebayang, siapa yang di sini anak-anaknya mungkin udah jauh ya, di luar. Itu kita ngelepas dengan keadaan dunia yang seperti ini. Kita katakan begini, dia bilang kita menghakimi, racist. Jadi perkataan kita itu sebenarnya akan benar-benar punya kuasa kalau kita mengatakannya dan kita berlaku. Kita berlaku. Jadi saya tuh minggu ini benar-benar, ini saya mau ingatkan kembali bahwa ibu-ibu mau melakukan pelayanan kasih, sungguh-sungguh kenal Tuhan, percaya. Karena minggu ini saya tuh dijumpai oleh 2 teman saya. Ini maksud saya aneh ya, related banget gitu, bahwa sebenarnya tuh jadi ibu gimana sih? Jadi ibu itu adalah whatever yang kita tabur itulah yang kita tuai. Jadi berhati-hatilah menabur. Berhati-hatilah menabur perkataan, berhati-hatilah menabur perbuatan. Iya kan? Karena dia melihat kok. Nah, kemarin seminggu ini 2 kali bisa-bisanya, kemarin sama kemarinnya lagi, saya tuh ditemukan dengan teman-teman saya yang saya nggak jumpa kayak 10 tahun gitu. Satu teman-teman saya dulu banker. Jadi saya waktu dulu 15 tahun yang lalu saya pensiun. Sekarang saya ketemu sama dia lagi. Ketemunya ngopi. Ini juga salah satu teman saya dulu waktu saya lagi kuliah. Aneh ya, bisa sama. Jadi we chit chat lah. How was life? Ini setelah pernikahan semua sama ya. Tingkat pernikahan usia di 23. Tingkat pernikahan 23. Anak udah jadi, ada yang setia ya. Jadi kita chit chat, tapi kok bisa story-nya sama. How was life? Teman saya yang ini masih banker. Jadi waktu itu karena kita banker terus semua harus ke Singapura, akhirnya saya dulu belum dalam pelayanan sama sekali. Tiba-tiba saya by Roh Kudus, saya bilang saya nggak mau ke Singapura. Nah dia ini banker di Singapura, dia meninggalkan weekend mother 10 tahun, jadi menerima anak itu weekend. Dengan tujuan memang supaya bisa menyekolahkan anak, nggak salah, ya kan? Saya pull out, I decided untuk menjadi ibu, dan memang pada saat itu akhirnya Tuhan izinkan saya untuk melayani. Benar-benar on the father business. Jadi kita cicat, si Matthew berapa, Kefas berapa, sama nih umurnya semua ya. Tapi setelah saya lihat, bukan mau comparing ya, ini orang-orang yang hebat. Kebayang ya, orang-orang bank yang hebat kalau ngedisiplin anak tuh pasti jago banget ya. Jadi dia bilang katanya kalau dia lagi di Singapura, dia Zoom atau dia video call, oke, PR semua kekuatan manusia. Siapa sih ibu yang nggak mau lakukan yang terbaik? Iya kan? Semua. Terus, wah gila. Oh anak di Perdu di ini gitu kan?
wah pasti lo hebat banget ya jadi ibu. Saya bilang gini, enggak, I'm not a very good mother. Tapi akhirnya saya bilang gini, tapi gue cari Tuhan banget. Ini dia promosinya ibu-ibu. Nggak sia-sia. Tidak sia-sia. Jadi jangan pernah remehkan. Aduh cupu banget sih. No. Cari dia dalam hal mengenal ya. Mengenal itu maksudnya mau diproses, mau berubah, mau menjadi serupa seperti Yesus. Bonyok. Bonyok. Tapi kita akan melihat bagaimana Tuhan mempromosikan hidup kita. Jadi saya bilang, wow, saya akan bilang ke seluruh ibu, bukannya bilang gak boleh karir, gak boleh. But above all, fundamentalnya adalah kita ibu-ibu yang melayani anak dan bapak dan seluruh sekeliling kita melalui pelayanan berdasarkan firman Tuhan. Berdasarkan roh anak. Berdasarkan kaya akan kemurahan, berdasarkan kaya akan segala yang ada di dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan iya dan amin. Kembali lagi bahwa apabila kita takut akan Tuhan, suka akan perintah-perintahnya, anak cucu perkasa di bumi. Angkatan orang benar diberkati. Jadi bukan jeripayah kita ibu-ibu. Semua promosi, semua kehebatan anak, semua kehebatan suami itu hanya karena kita mau mengenal hati Bapa. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau kami punya Engkau. Engkaulah Bapa yang kekal, sehingga setiap saat kami sebagai ibu-ibu, mungkin kami dalam kesesakan, kami dalam jeripayah kami yang sepertinya kami sering letih lesu, kami sering burn out, kami hanya mau memanggil, we call you upon, ya Aba, ya Bapa. Tuhan, aku berdoa untuk seluruh ibu-ibu Siloam ini Tuhan. Apapun keadaan dia Tuhan, biar benar-benar Tuhan mereka benar-benar mengerti banget Tuhan, mengapa mereka harus melayani keluarga, mengapa mereka harus berdampak, mengapa mereka harus dinikmati. Karena benar-benar Tuhan, apa yang Engkau miliki, mereka miliki Tuhan. Tolong Tuhan, teguhkan kembali Tuhan, berikan mereka benar-benar roh anak Tuhan, sehingga apapun yang mereka lakukan, mereka mau melakukannya karena mereka mengasihi Engkau, karena mereka mau mengenal kasih Bapa. Berikan hati Bapa Tuhan, agar mereka dapat mengerti hati Bapa, pengasih, penyayang, pemurah, panjang sabar. Curahkan itu Tuhan, curahkan itu untuk kami semua Tuhan. Kami mau dipakai, kami mau Tuhan pada akhirnya apapun yang kami lakukan untuk keluarga kami, mereka dapat melihat Yesus melalui kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biar terus kami renungkan, kami lakukan, Roh Kudus pimpin kami, bentuk kami, biar benar-benar semakin hari kami akan benar-benar serupa seperti Engkau dan nama-Mu dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Thank you Kak. Diberkati Ibu. Amin. Jangan hanya sampai dicatat aja pastinya ya. Oke. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dulu papa saya sebelum kami sungguh-sungguh lahir baru sudah Kristen, tapi semuanya dia selalu bilang begini, tidak boleh ekskul kalau tidak sekolah minggu. Iya, ternyata penting ya. Iya. Dan sekali pernah saya lakukan, saya ekskul dan saya tidak sekolah minggu, selesai ekskul saya. Saya udah nggak boleh ikut ekskul lagi. Karena saya melanggar perjanjian, saya tidak sekolah minggu lagi. Oke ya. Lalu kemudian seperti tadi Bu Friska katakan, jadi teladan aja, jadi teladan. Karena apa yang saya wariskan dari papa saya itu yang saya juga wariskan ke anak-anak saya, begitu ya. Dan seperti tadi ceritanya Kak Friska juga, dan beliau juga salah satu saksi mata, begitu ya. Dika begitu sangat pengen banget jadi paskibraka nasional ibu. Ya, dan itu terjadi ketika kami sama-sama pelayanan. Beliau tahu banget cerita itu. Ya, betapa obsesnya Dika dari SD jadi paskibraka nasional dan sudah menembus sampai Tangerang, tinggal beberapa langkah lagi ke nasional.
tapi kemudian dia lihat latihannya bertabrakan dengan hari Minggu. Iya, betul. Bertabrakan dengan hari Minggu, dan dia baru saja dipersilakan oleh gereja main drum. Ya, dan gua itu juga ya sedikit agak nangis-nangis di depan. Kita cuma diam, nggak mau maksa juga, nggak mau keras juga, hanya kasih pandangan. Dan sampai akhirnya dia bilang, "Mami, saya pulangin semua barang-barang paskibra saya dan saya memutuskan untuk ke gereja." Gitu. Ya, dan ya itulah ya Bapak Ibu diceritakan betul banget tadi ya. Saya mengaminkan berkali-kali seperti itu karena saya mengalami secara nyata apa yang diceritakan oleh firman Tuhan, dan promosi berangkat dari pengenalan akan Tuhan. Oke, ya anak saya juga hari ini belum S1 Bapak Ibu, tetapi peluang lepas peluang untuk bisa intern itu tidak sulit buat dia. Kita juga sampai bingung. Sebetulnya dia tidak perlu intern sebanyak itu. Tetapi satu, dia memang mulai menikmati yang namanya bekerja, dan begitu mudah dia mendapatkan banyak pekerjaan sampai dia bisa memilih yang ini aja, yang ini aja. Kenapa nggak yang ini gajinya besar? No, Mami, karena ini perusahaan rokok misalnya. Dia nggak mau, Bapak Ibu. Saya berintegritas, Mami, saya tidak akan terima yang namanya perusahaan rokok. Dia bilang begitu, jadi dia akan terima. Yang ini saya susah, karena ini akan susah pelayanan, akan susah komsel, akan susah ke gereja. Dia tolak, Bapak Ibu. Ya, tapi dia terima apa yang memang tidak mengganggu dia dengan Tuhan. Gitu. Dan saya lihat begitu sangat mudahnya. Dan tanpa terasa beberapa hari yang lalu dia ngomong sama dedinya, "Dedi, tolong bantu saya, ajar saya untuk mengatur keuangan, mengatur kehidupan, dan dari sekarang saya sudah excuse kalau suatu hari saya akan meninggalkan kalian berdua." Dia ngomongnya sama dedinya yang lemes maminya. Dia sudah ngomong begitu, Bapak Ibu. Belum S1 loh. Belum S1, belum apa, dan dia bilang, "Sorry, I have to excuse with you both bahwa someday saya harus meninggalkan kalian berdua untuk hidup sendiri." Cuma satu anak gue. Anak yang Kafris 3. Masih ada Kenara lagi yang paling kecil. Gue cuma satu, udah pamit lagi Bapak Ibu. Ya. Tetapi ya saya bersyukur saya melihat anak saya berdiri di dalam kebenaran, dan yang kedua adalah sudah banyak yang saya share kepada beliau, ya kepada anak saya Alto juga begitu. Dan kalaupun nanti dia terbang, itu sudah waktunya dia terbang. Dia juga punya waktunya sendiri untuk menjadi dirinya sendiri, gitu ya. Tetapi paling tidak saya dan suami sudah ya semaksimal mungkin memberikan teladan bagi dia. Dan sekarang dia udah mulai pamit gitu ya. Nanti someday Mami saya akan keluar. Dia bilang sama Dini ya, "Someday saya akan keluar dari rumah." Dia bilang gitu. "Saya pamit dengan kalian berdua hari ini. Saya akan keluar dari rumah." Dan berarti waktunya sudah tidak lama lagi bersama-sama, kan begitu ya Bapak Ibu ya. Berarti itu adalah juga perjuangan berikutnya buat kami dengan sisa waktu yang ada. Kita menikmati keluarga secara bertiga begitu. Ya, jadi kita juga malah lebih lagi harus memberkati dia, lebih lagi harus prepare dia, ya supaya ketika nanti dia terbang, dia stabil, dia tetap jadi dampak buat kemuliaan Tuhan. Jadi catat baik-baik pelajaran hari ini, oke? Gak ada yang kebetulan hari ini semuanya, betul? Amin. Ya, siapa yang kena semua hari ini? Luar biasa ya. Ya, bicara promosi bukan hanya bicara baca Alkitab, promosi baca Alkitab, promosi, tetapi bagaimana kita berdampak, kita akan terima promosi. Apalagi kita adalah orang-orang yang mempersiapkan generasi berikutnya. Jadi jangan sampai generasi berikutnya fail hanya gara-gara kita tidak peka di dalam Tuhan. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh, maka berkat anak cucu akan turun atas kita. Kita bangkit berdiri, Ibu-ibu. Jangan lupa hari Kamis ya, ada worship together dengan Albert Fakdawer, Bapak Ibu. Ya, pastikan hadir. Kalau ada kesulitan dan lain sebagainya, informasikan kepada kami. Saya rindu kita semua menyatu dalam hadirat worship, gitu ya. Dan beliau ini anugerahnya besar. Beliau masih ada di Bali atau baru pulang dari Bali kemarin, menjadi salah satu utusan di KTT ASEAN untuk nyanyi di ASEAN. Ya, jadi luar biasa sekali beliau ini, dan beliau akan bersama-sama dengan kita dengan segala kerendahan hati untuk memuji Tuhan. Jadi hari Kamis cepat di rumahnya BSK. Ya, ajak anak-anak, ajak suami semuanya untuk menikmati hadirat pujian Tuhan.
ya. Hambanya sudah sangat menyediakan. Sampai salah satu anak rohani saya di Timotius berkata begini, sampai dia ngasih emoticon nangis. Aduh Pastor, Siloam diberkati ya. Maksudnya begini, ini Albert udah nyari KTT ASEAN loh. Dan dia masih mau pelayanan di Siloam yang sederhana begitu kan. Berarti kan saya percaya satu berkat Tuhan dan pasti ada tujuan Tuhan. Amin. Mesti ditangkap ada apa gitu ya, Tuhan sedang buat apa. Jadi saya nantikan hari Kamis tanggal 23. Oke, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk sharp message buat kami hari ini Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Kau perkatakan lewat hamba-Mu bagi setiap kami. Bagaimana betul-betul kami harus melekat dengan Engkau. Kami harus mengenal Engkau dalam ya Bapa. Karena dampaknya banyak buat kiri kanan depan kami, apalagi buat kami sendiri ya Tuhan. Sehingga biarlah Tuhan Yesus, kami tidak mengejar perkara-perkara duniawi yang hanya sekedar hari ini ada dan besok tidak ada. Tetapi kami mengejar Engkau terlebih dahulu, maka pasti Engkau akan mengangkat kami di bumi ya Tuhan. Dan biarlah hidup kami adalah hidup yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Nya Bu Friska yang Engkau telah utus hari ini Tuhan. Pengurapan yang luar biasa Engkau sudah anugerahkan di dalam kehidupannya ya Tuhan. Dengan lidah bibirnya, dengan keteladanannya, dengan apapun yang dia alami dalam proses hidupnya Tuhan, Engkau pakai menjadi suratan yang terbuka ya Bapa. Dan itu dapat dibaca oleh setiap orang ya Tuhan. Dan bukan untuk mengcompare, bukan untuk menghakimi, bukan untuk apa, tetapi kami belajar melihat kerja Tuhan di dalam hidupnya yang adalah suratan yang terbuka ya Tuhan. Kau berkati Kare, Kau berkati ketiga putra-putrinya ya Tuhan. Kau berkati seluruh aktivitas mereka dimanapun mereka berada, dan juga keluarga mereka, pelayanan mereka ya Tuhan. Kau janji bahwa keberhasilan dan keberuntungan selalu menjadi bagian dalam hidup anak-anak-Mu. Terima kasih buat kami semua ya Tuhan. Kami terus mau tertanam di dalam hadirat Tuhan. Karena kami mau berdiri buat keluarga kami. Kami mau berdiri buat suami, buat anak-anak kami, buat orang tua, buat kakak beradik kami ya Tuhan. Sehingga hidup kami juga adalah hidup yang berarti ya Bapa. Sekali lagi kami menyerahkan acara hari Kamis ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau berkati Albert Tuhan, Kau sertai dia dengan kekuatan dan kesehatan. Kalau dia baru saja pulang dari Bali, Kau sertai dengan anugerah dan rahmat-Mu ya Tuhan. Sehingga hari Kamis boleh juga dengan fit bersama-sama dengan kami Siloam untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, membawa kami lebih lekat lagi lewat pujian dan penyembahan ya Tuhan. Tutup bungkus semuanya dengan kuasa darah-Mu, bahkan rumah Bu Esther juga Kau berkati ya Bapa, keluarganya juga Kau berkati, dan biarlah semuanya dari persiapan sampai pada pelaksanaan, bahkan anak-anak kami Timotians yang menyelenggarakan juga Kau berkati, Kau satukan hati di dalam Roh-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh bersepakat di dalam mempersiapkan segala sesuatunya, dan berkat Tuhan juga turun atas mereka. Terima kasih Bapa, bila sebentar kami akan berpisah, dan sebelum kami berpisah, kami terima berkat daripada Engkau. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hati-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Kami terima berkat-Mu di dalam penyertaan Roh Kudus yang akan menyertai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.